Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan review artikel jurnal yang sudah saya pilih yang berjudul Production of Bioherbicide by POMA SP in a Stirred Tank Bioreactor. Jadi artikel ini sudah dipublis pada 27 Oktober 2016 dan saya mengambil artikel ini di website Springer Link. Kita lanjut. Kita masuk ke pendahuluan di mana penelitian ini didasari atas beberapa hal. Yang pertama, tren konsep sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan yang sedang naik, lalu diiringi juga dengan meningkatnya permintaan pasar akan produk pangan organik. Nah, pengertian dari sustainable agriculture sendiri adalah pengelolaan sumber daya untuk sektor pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan turut serta juga dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian alam dan ekosistem. Lalu hal lainnya adalah mengembangkan produk herbisida yang aman dan ramah lingkungan, yang dimana produk herbisida ini sangat penting untuk mencegah kemunculan gulma atau hama tanaman dan juga berfokus bagaimana membuat produk yang dapat menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Lalu lanjut, sebelumnya sudah banyak penelitian mengenai herbisida berbasis mikroorganisme, namun hanya beberapa yang tersedia di pasaran. Hal ini dikarenakan penelitian yang terhambat yang diakibatkan beberapa hal seperti kendala saat membuat formula yang tepat, lalu kendala saat proses pengaplikasiannya, dan kendala saat komersialisasi. Lalu pada penelitian ini, para peneliti ingin mencoba membuat metabolit untuk bioherbisida dengan proses fermentasi dalam pembuatannya. Dan para peneliti ini juga memprediksi bahwa untuk tren masa depan adalah memproduksi senyawa metabolit untuk herbisida melalui fermentasi, lalu mengekstraknya dari fermented broth, dan menggunakan senyawa ini dalam formulasi yang lebih stabil. Nah, selanjutnya, pembuatan metabolit untuk bioherbisida pada penelitian ini menggunakan jamur POMA SP melalui proses submerged fermentation dengan stir tank bioreactor yang berisikan media cair. Dan penelitian ini menggunakan tanaman Cucumis sativus, yaitu tanaman mentimun, dan sorghum bicolor, yaitu tanaman serealia, sebagai tanaman target uji coba mereka. Dan hal yang dinilai atau dipelajari dari penelitian ini adalah bagaimana aktivitas herbisida pada fermented broth tanpa sel pada masa pratumbuh dari kedua tanaman target uji coba ini, lalu pada masa pasca tumbuhnya, dan pada daun dari masing-masing tanaman target uji cobanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode. Jadi terdapat 5 proses yang dilakukan pada penelitian ini. Jadi diawali dengan preparasi mikroorganisme, lalu preparasi inokulum, dan teknis-teknis fermentasinya. Jadi di sini peneliti menjelaskan secara lengkap apa saja yang mereka lakukan, seperti bagaimana mereka memperoleh POMA SP ini di National Center for Agricultural Utilization Research, dan mereka memaintain jamur ini pada media potato dextrose agar pada suhu 4 derajat Celcius dan di subculture setiap 15 hari. Dan mereka juga menjelaskan bagaimana mereka akhirnya memindahkan subculture dari si jamur ini ke Erlenmeyer flask. Lalu juga menjelaskan bagaimana proses fermentasi ini dilakukan pada batch bioreaktor yang dilakukan dengan menggunakan inokulum pada pH 6 pada suhu 28 derajat Celcius selama 7 hari, di mana proses fermentasi ini menggunakan media yang tersusun atas corn stick liquor yang awal sudah dijelaskan pada bagian materialsnya.
sebagai media yang dibutuhkan dan sangat penting untuk proses fermentasi. Lalu ada sukrosa, lalu ada NH4, 2SO4 dan sebagainya. Nah, pada penelitian ini juga mereka ingin melihat efek aerasi dan pengadukan pada pengaruhnya pada efek aktivitas herbisidanya dengan rentang variabel yang diteliti yaitu pada 40 sampai 60 rpm dan 1 sampai 3 ppm dan kisaran ditentukan pada tes pendahuluan gitu. Lalu untuk metode selanjutnya itu metode pre-emergence atau pra pertumbuhan, di mana di sini peneliti juga sudah menjelaskan bagaimana mereka melakukannya. Jadi untuk kontrol tesnya ini mereka mengganti fermented broth dengan distilled water. Lalu ada metode puncture leaf assay atau tadi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu metode untuk mengetahui aktivitas pada daun dari masing-masing tanaman. Lalu post emergence, di mana mereka ingin mengetahui aktivitas herbisida pada tanaman yang sudah tumbuh, lalu diberikan perlakuan penyemprotan dengan bioherbisida yang sudah dibuat. Begitu. Di sini mereka menjelaskan a volume of 50 milli of fermented broth was applied at the same time in each bioassay using garden sprayer, begitu. Lalu ada juga metode liquid to liquid extraction of molecules dan ada identification of molecules by multi-dimensional gas chromatograph system. Lalu kita masuk ke hasil dan diskusi penelitian. Di sini ada tabel dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, yaitu mengenai bagaimana pengaruh aktivitas pemberian herbisida pada tanaman uji coba. Nah, jadi bisa dilihat bahwa dalam kelompok pre-emergence atau pra pertumbuhan, semua perlakuan menunjukkan efek penghambatan terhadap perkecambahan pada tanaman C. sativus maupun S. bicolor. Baik pada first count maupun second count-nya. Dapat dilihat bahwa perlakuan yang menyebabkan gangguan terbesar pada perkecambahan C. sativus itu ada di treatment T4 dengan nilai 40%. Lalu untuk tanaman S. bicolor ini ada di perlakuan T6 dengan gangguan perkecambahan dengan nilai 84%. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa metabolit yang dihasilkan oleh POMA SP ini memiliki kemampuan herbisida yang luas pada kelompok pre-emergence. Dan kalau kita lihat bahwa pada perlakuan T4 ini dilakukan pada proses fermentasinya itu dilakukan pada pengadukan rata-rata yaitu 60 rpm, lalu dengan aerasi sebesar 3 ppm. Lalu untuk perlakuan T6 ini dengan pengadukan rata-rata yaitu 50 rpm dan aeration rate itu 2 ppm. Nah, selanjutnya untuk metode daun yang diuji coba dari masing-masing tanaman ini menunjukkan terjadinya luka pada permukaan daun seperti menguning maupun nekrosis pada daun C. sativus atau S. bicolor. Jadi
Kalau nekrosis itu adalah proses kematian sel pada si daunnya tersebut. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa dari treatment T1 sampai T7 ini diwakili dengan lambang N, diwakili dengan lambang minus maupun plus. Jadi dapat kita lihat bahwa pada perlakuan T4 ini pada daun S bicolor memiliki tingkat kerusakan atau nekrosis yang sangat tinggi dibandingkan yang lainnya. Lalu untuk metode post emergence atau pasca pertumbuhan dapat kita lihat bahwa perlakuan yang menunjukkan persentase fitotoksisitas tertinggi untuk C. sativus ada di treatment T3 dengan nilai 66,9%. Lalu untuk tanaman S bicolor ini ada di perlakuan T1 dengan nilai 58,1%. Begitu. Lalu selanjutnya dari tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dapat ditarik kesimpulan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh Poma sp ini memiliki aktivitas herbisida yang cukup baik pada metode pre-emergence, post-emergence, dan puncture leaf atau daun yang diberikan perlakuan pada tanaman S. sativus dan S. bicolor. Dan produk ini dapat menjadi alternatif di masa depan untuk menjadi bioherbisida dalam pengendalian gulma yang juga ramah lingkungan sekitar. Seperti itu. Sekian review artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.